Salam sejahtera bagi kita semua, umat Tuhan yang terkasih. Kiranya hari ini Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, tuntunlah kiranya kami setiap hari dengan firman-Mu dan dengan tangan-Mu yang lembut ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan hati kami. Amin. Renungan kita hari ini ialah takkan kekurangan aku. Dengan pembacaan kitab dari Mazmur 23 ayat 1, beginilah firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Dia yang bersabda. Umat Tuhan, siapa yang tidak senang dengan hidup yang tak kekurangan? Tentunya tak satu pun yang berkata saya tidak senang. Kenapa kita senang dengan hidup yang demikian? Ya, tentunya karena kebanyakan manusia merasa bahwa hidupnya ialah hidup yang kekurangan. Sehingga firman Tuhan ini sepertinya hanyalah harapan, bahkan hayalan semata. Seseorang bisa saja mengatakan bahwa jutaan itu pasti tidak kekurangan suatu apapun. Karena pandangannya terarah kepada harta yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan uang. Namun siapa sangka, jutawan itu juga merasa dirinya masih kekurangan. Mungkin kurang karena fisik yang lemah, mungkin kurang karena banyak masalah yang berdatangan. Bahkan mungkin dia masih merasa kurang kaya karena masih ada yang lebih kaya dari dia. Wah, jikalau seperti ini, siapa sih orang yang dapat berkata, takkan kekurangan aku? Umat Tuhan, perkataan takkan kekurangan aku ini sebenarnya tidak boleh diartikan dengan pemenuhan akan nafsu daging atau nafsu duniawi. Karena bagaimanapun juga, nafsu daging atau nafsu duniawi ini tidak akan terpenuhi sampai kapanpun. Jadi, bagaimana kita memahami perkataan takkan kekurangan aku ini? Pertama-tama mari kita perhatikan bahwa yang menuliskan Mazmur ini ialah Daud. Dia mengibaratkan dirinya sebagai hewan yang digembalakan. Katakan saja domba. Nah, gembalanya siapa? Benar, gembalanya adalah Tuhan. Jadi pandangan takkan kekurangan aku ini tidak terlepas dari bagaimana Tuhan memandang kebutuhan kita domba-dombanya. Siapa yang membawa kita ke padang yang hijau dan ke air yang tenang? Tuhan. Artinya, kita tidak kekurangan apapun pertama-tama karena Tuhan yang akan menuntun kita. Dan yang kedua karena Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan menurut keadaan kita umatnya. Ketika seekor domba dibawa ke padang rumput yang hijau, maka kebutuhan makanannya akan terpenuhi. Karena memang domba adalah pemakan rumput. Namun yang menjadi keanehan ialah ketika domba menginginkan daging buruan, maka hal itu adalah hal yang tidak masuk akal dan tidak berguna bagi domba itu. Ya, memang tidak akan mungkin ada domba yang menginginkan daging. Namun keadaan ini sering terjadi dalam diri manusia. Mata manusia terlalu mudah terperdaya oleh kenikmatan dunia ini. Sehingga kita menginginkan banyak hal untuk diri kita. Yang sebenarnya bukan rumput namun daging. Yang sebenarnya tidak merupakan kebutuhan pertumbuhan kita. Melainkan karena keinginan yang tak wajar dalam diri kita. Tentunya umat Tuhan, hal ini tidaklah bagus. Bagaimanapun, ketika domba memakan daging, sekalipun bisa, maka itu tidak akan memberikan pertumbuhan yang bagus bagi domba itu. Demikian juga dengan kita. Ketika kita menginginkan hal-hal yang berlebihan, menuruti keinginan daging kita, maka pastilah pertumbuhan rohani kita akan buruk, sehingga kita akan memiliki gangguan rohani. Oleh karena itu umat Tuhan, siapakah orang yang takkan kekurangan? Bukanlah orang yang memiliki lebih menurut pandangan dunia, melainkan orang yang berada dalam tuntunan Tuhan. Orang yang menginginkan sesuatu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang menginginkan sesuatu itu bukan untuk pemenuhan nafsu daging, melainkan untuk pertumbuhan rohaninya. Maka dia akan dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sama seperti Daud, bahkan terkadang dia diburu, dibenci, dan harus melarikan diri, tinggal jauh dari pemukiman. Namun itu bukan kekurangan bagi dia.
selagi dia bersama dengan Tuhan, dia masih dapat berkata, takkan kekurangan aku. Begitulah dengan kita, maka marilah kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan dan meminta kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan untuk pertumbuhan rohani kita, maka kita tidak akan berkata kekurangan, tapi kita akan berkata, takkan kekurangan aku. Demikianlah renungan bagi kita hari ini. Kiranya kita mampu menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga untuk firman-Mu hari ini. Berikanlah kami kekuatan untuk menghidupi firman-Mu. Berilah kami damai sejahtera-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus. Amin.